Jangan begitu ada informasi langsung saat itu juga. Jadi persiapan dari jauh gitu. Sekitar ya mungkin dari kelas 2 SMA sudah dipersiapkan nilainya atau yang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk beasiswa Gojek. Kepada mahasiswa baru atau yang masih semester awal, pergunakanlah KIP kuliah itu sebaik mungkin, walaupun kita mungkin seperti ada kiriman lagi gitu kan. Jadi kita kan di sini kan di Polmed ini ada batas semesternya kan. Jadi KIP kuliah itu ada batas semesternya juga. Jangan sampai nanti kita udah habis masa penerimaannya kita belum selesai kuliah gitu. Halo kalian Polmed sekalian semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan format kita, yaitu informasi cermat kita yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Nah, bersama saya Elana Inggolan selaku MC yang akan memandu podcast pada hari ini dengan tema tips and trik mendapatkan beasiswa. Di sini kita ada dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Bang Salman dan Bang Iqmal. Boleh dong kita sapa-sapa dan kita pengen tahu nih perkenalan dari abang dan kita sekalian supaya kita lebih mengenal lagi ya kan. Boleh dong dari Bang Salman pertama. Oke, terima kasih. Saya Salman Al-Munawar. Saya penerima beasiswa Gojek tahun 2021, lebih tepatnya angkatan kedua gitu. Saya bersama saat ini hanya dua gitu. Sebelumnya ada tiga, saat ini hanya dua karena satunya berhenti kuliah. Jadi saya dengan teman saya di teknik konversi energi, namanya Anisha, sama juga semester dengan saya semester 4 atau 5 bisa dibilang. 5. Saya semester 5 gitu. Saya di jurusan teknik elektro, prodi teknik elektronika kelas EK 5D. Oke, itu aja. Oke, makasih Bang Salman. Lanjut lagi nih dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Iqbal. Boleh dong Bang, perkenalan dari Abang? Baik, perkenalkan saya Iqbal Hakim Siregar, penerima beasiswa KIP kuliah Stambuk 20 dari program studi akuntansi, jurusan akuntansi, semester akhir ya, baru menyelesaikan sidang kelas. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih untuk abang kita, Bang Salman dan Bang Iqbal. Kita bakalan lanjut nih bahas lagi tentang tips and trik dapat beasiswa. Oke, pantengin aja guys, mari kita mulai. Hal apa saja yang menurut abang-abang sekalian yang harus dipersiapkan dalam mendapatkan beasiswa? Siapa dulu? Saya itu tahu. Bang, boleh, siapa aja? Siapa nih Bang? Oke, siap. Saya sebenarnya persiapannya sudah cukup matang. Dari semester 2 SMK saya sudah persiapkan. Memang target saya persiapkan nilai jurusan yang ya 9 atau 8 saya targetkan. Tapi ya jurusan yang saya mau nggak yang saya harapkan gitu. Saya memang pertamanya ngincer teknik mesin. Nilai di jurusan saya kan, saya jurusan teknik sepeda motor, memang berkaitan ya sehari-hari sama mesin. Jadi memang itu yang saya pegang sehari-hari gitu di sekolah di sana di SMK. Tapi begitu 3 hari pendaftaran, saya cek masih sama teknik mesin sama teknik komputer. Setelah 2 minggu pendaftaran berubah jadi teknik elektronika ke teknik komputer. Saya pun nggak tahu di mana salahnya, di mana kekurangannya. Data saya sudah cek betul. Sekarang bagaimana? Boleh lanjut sama Bang Iqbal. Mungkin dari saya sendiri ya selaku penerima beasiswa KIP kuliah, apa sih yang saya persiapkan pada saat pendaftaran tersebut itu? Nah, KIP kuliah ini kan beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa baru gitu. Jadi pendaftarannya ini di awal ketika kita ingin memasuki perguruan tinggi negeri ataupun swasta gitu. Nah, berarti otomatis yang harus dipersiapkan itu KIP kuliah ini kan beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi namun memiliki kendala di ekonomi gitu.
Nah, yang pertamanya pasti kita persiapkan dari segi prestasi kita. Prestasi ketika kita waktu duduk di bangku SMA gitu. Karena kan pendaftarannya pada setelah kita menyelesaikan pendidikan di SMA, pendaftarannya di situ dibuka gitu. Nah, setelah kita menyiapkan beberapa prestasi mungkin yang cukup untuk mendukung kita biar bisa jebol untuk menerima KIP kuliah, ini ada beberapa dokumen pendukung gitu. Seperti ketika kita menerima kartu KIP waktu SMA gitu. Nah, ini salah satu yang harus kita siapkan. Namun mungkin banyak yang beranggapan untuk KIP kuliah ini itu hanya untuk yang memegang kartu KIP SMA gitu. Sampai sekarang itu masih banyak yang beranggapan kalau nggak ada KIP waktu SMA-nya nggak bisa mendaftar gitu. Padahal kalau kita tidak ada kartu KIP-nya waktu SMA, kita bisa mendaftar dengan catatan DTKS atau data keterpaduan sosial kita itu terdata di dinas sosial setempat gitu. Nah, berarti yang harus kita persiapkan kalau kita tidak memiliki KIP waktu SMA, kita harus menyiapkan berkas tersebut. Ini bisa kita laporkan ke dinas setempat kita kalau kita memang merasa layak untuk mendapatkan KIP kuliah ini gitu kan. Nah, kemudian sudah kita ketahui bahwa DTKS kita misalnya tidak terdata, apakah masih bisa daftar gitu kan? Nah, jawabannya itu masih bisa. Dengan catatan kita harus persiapkan dokumen-dokumen keadaan ekonomi kita seperti dari foto rumah, ada foto keluarga, pendapatan orang tua per bulannya gitu. Nah, mungkin itu sih beberapa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu biar bisa kita mendaftar KIP kuliah ini. Oke, siap Bang. Ini boleh banget nih, kita udah bisa siapin catatan, buku, pulpen buat kita nulis-nulis nih apa aja yang harus disiapin biar bisa kita nanti daftar ke beasiswa-beasiswa yang kita harapkan. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Selanjutnya itu bagaimana nih sih prosedur untuk meraih beasiswa itu? Baik, dari tadi kan udah kita persiapkan nih ada dokumen-dokumennya gitu. Nah, prosedurnya itu sebenarnya kalau kita waktu SMA kan itu kita masih ketergantungan nih sama tata usahanya gitu atau TU-nya gitu kan. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri walaupun kita tidak mendaftar melalui sekolah atau TU-nya itu, kita bisa daftar mandiri gitu. Kita langsung aja login di web KIP kuliah itu secara mandiri. Nanti kita diarahkan di situ ada beberapa hal yang harus kita isi. Seperti yang tadi, kalau kita nanti memiliki KIP waktu SMA, itu kita cuma mengisi beberapa data yang diperlukan lagi, tanpa mengisi data ekonomi lagi gitu. Nah, baru setelah kita mengisi itu, ada lagi menunya itu tentang prestasi kita. Karena kan tadi di awal, seperti yang saya sampaikan, KIP kuliah ini adalah beasiswa untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi, tapi terkendala ekonomi gitu. Nah, kemudian habis itu kalau kita tidak memiliki KIP kuliah, baru kita disuruh mengisi data ekonomi kita dari semua tanggungan keluarga, kemudian pendapatan orang tua, biaya tagihan listrik per bulannya, apakah rumah kita ini bentuknya warisan atau apakah kita ngekos atau ngontrak di rumah itu gitu. Nah, kita mengisi data-data ekonomi kita gitu. Itu sih kalau kita udah selesai ngisi daftar itu nanti biasanya tinggal nunggu hasilnya gitu. Nah, hasilnya ini berbarengan dengan ketika kita memilih jalur masuk ke perguruan tinggi tersebut. Misalnya nih kan kita masuk ke PTN itu ada beberapa jalur seperti yang sekarang disebut dengan SNBT, SNBP gitu. Nah, ini dia sejalan gitu. Kalau kita daftar SNBT tanpa kita sinkronkan antara data KIP kuliah itu, walaupun kita jebol di SNBT, kalau nggak kita sinkronkan itu nggak bisa dapat gitu. Jadi dia kalau kita mau kuliah sambil mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini, pada saat mendaftar kita harus ada dua kerjaan gitu lah. Pertama kita mendaftar jalur masuk perguruan tingginya, yang kedua kita mendaftar jalur KIP kuliahnya. Harus sinkron antara akun portal di SNBT kita itu sama akun KIP kuliahnya gitu. Nah, jika kita sudah dinyatakan lolos, itu biasanya itu ada tahap wawancara ya dari kampus. Nah, pertama itu kita kan ditetapkan dari pusat nih nama-namanya. Nama-nama ini akan diseleksi lagi dari kampus. Nah, itulah diadakan tahap wawancara. Nah, biasanya sebelum wawancara itu ada survei gitu. Apakah data yang dimasukkan ini sesuai dengan kondisinya sekarang? Valid atau enggak? Iya, biasanya itu diadakan. Tapi itu tergantung dari kampusnya. Tapi rata-rata pasti kampus melaksanakan itu sih. Dan abang kalau misalnya mau tahu nih, kalau abang kemarin itu nggak wawancaranya diperiksa langsung? Kalau kemarin
saya itu waktu pandemi ya, angkatan 2020 kan pandemi. Nah pada saat itu tidak ada, nggak tahu sih kalau yang lokasinya di Medan ini kan kebetulan kampung halaman itu jauh dari Medan ini. Ya mungkin pada saat saya kemarin itu tidak ada surveinya, cuma wawancaranya aja. Nah mungkin itu aja sih. Setelah wawancara tadi kita tinggal menunggu pengumuman gitu, apakah sudah lolos. Kalau sudah lolos itu ya udah sampai akhir kita dinyatakan sebagai penerima beasiswa kayak gitu deh. Hanya itu aja ya Bang, prosedur dari kita kalau misalnya ngambil beasiswa KIP, prosedurnya yang dari abang ini seperti itu. Boleh nih di note sama teman-teman sekalian. Dan kita lanjut lagi kepada abang kita, Abang Salman ya. Boleh dong Bang dikasih tahu beasiswa apa yang didapatkan, prosedurnya bagaimana? Saya itu salah satu penerima beasiswa Gojek tahun 2021 angkatan kedua. Angkatan pertama tuh sebelumnya di Politeknik Negeri Medan ada satu orang namanya Gris. Dia sudah duluan mendaftar daripada saya. Dia di angkatan 2020 angkatan pertama jadi jurusan teknik sipil. Saya kemarin itu prosesnya kalau di anak mitra, karena saya anak mitra, sebagai anak mitra nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit. Yang rumit itu jadi penentuan performa driver CIS saya dan tolak ukur sama orderannya gitu, bintang performa bintangnya. Jadi banyak sih penentunya, ada dua itu. Kalau si drivernya ordernya banyak dan nggak libur saya enak jeda gitu kan, ya, ada yang seminggu narik gitu kan, bisa itu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian liburnya lama, itu nggak masuk data dalam penerimaan beasiswa Gojek gitu, karena syaratnya performa bagus, bintangnya pun harus bagus ulasannya gitu. Kalau di anak mitranya lebih ke persiapan nilainya gitu, dari semester 1 sampai semester 5 ke jenjang pendaftarannya itu pun dicek melalui ini ya, dicek melalui apa namanya, kalau kita daftar kan ini ada 2 fase kak. Fase pertama itu dari Gojeknya, fase kedua dari Politekniknya. Tuh, Politeknik yang jadi beasiswa pun nggak cuma di Medan aja, ada di Palembang, ada di Jakarta, ada di Makassar, di seluruh Indonesia. Cuman ya belum semua tersebar gitu, karena Gojek ya ada cakupannya masing-masing gitu. Terima kasih juga untuk Gojek udah ngasih beasiswa untuk saya gitu kan. Saya bersyukur gitu bisa dapat beasiswa yang ya nggak semua orang bisa dapat gitu, beruntung gitu kan. Jadi kalau karena abang tadi prosesnya verifikasi data ya, cek ke ini ya, ke rumahnya, tagihan listriknya. Saya enggak, saya lebih ke performa pengecekan orang tua gitu. Dia nggak cuma anak mitra aja, mitra sama anak mitra. Kalau mitra berkeinginan untuk daftar jadi beasiswa Gojek pun bisa, cuman batas umurnya 3 tahun setelah tamat terakhir dari SMK gitu. Misalnya 17 tamatnya atau 18, umurnya batasnya 20 tahun. Dan waktu itu saya dari 1.400 orang terpilih 14 orang di satu Indonesia. Dan itu prosesnya pun nggak ribet, hanya verifikasi data apakah saya lolos dari seleksi Gojeknya gitu kan. Ada ya, tadi saya lolos sudah dari 1.400 kan, saya jadinya jadi 14 orang dari satu Indonesia gitu. Jadi selanjutnya diwawancara. Saya diwawancara hari itu, waktu itu ada 4 orang. Saya, habis itu Anissa di jurusan teknik kimia konversi energi, sama Adinda yang sekarang dia udah nggak pilih lagi karena berbentur sama apanya, bukan pekerjaan, dia dananya nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya gitu. Dia Dinda tadi di teknik mesin. Satu lagi ada seorang pria laki-laki itu mitra yang daftar itu untuk anaknya itu mamanya perempuan. Banyak juga ya Bang yang kita dapat dari mahasiswa Polmed yang mendapatkan beasiswa dari Gojek sendiri. Nah, dari semua beasiswa yang didapatkan itu bagaimana sih dari abang-abang sekalian memanage keuangan yang didapatkan? Boleh dong dari atau Bang Salman aja dulu. Oke, saya dulu boleh.
Sebetulnya beasiswa dari Gojek itu nggak kayak KIP ya. KIP mencakupin, yang saya dengar dari teman-teman saya itu mencakupin kayak uang tunjangan per semester ya. Boleh nih Iya, Bang, per kita semester ya? diskusi di sini. Apa kan? Kalau kita dari KIP kuliah itu kan ada ya yang diberikan itu fasilitasnya berupa uang pendidikan atau kita UKT gitu. Jadi kita udah bebas UKT nih, kita udah dari pusat yang bayarkan ke Polmed gitu. Baru kita menerima ada biaya hidup gitu. Nah, dari Gojek cuman kemarin itu saya hanya dibayarkan pendaftaran, hanya uang kuliah saja. Pendaftaran sekitar 3-4 jutaan gitu. Baru tuh kemudian setelah itu dari semester saya UKT saya 500.000. Jadi hanya itu jadi dibayarkan sama Gojek. Kalau misalnya Gojek itu berarti ada budgetnya masing-masing ya yang harus dibayar, atau kita nih UKT kita lebih nih di startnya di 5 juta nih gitu ya. Itu kalau dari Gojek sendiri bakalan membantu atau ada batasnya di 3 juta sampai 4 juta Oh, aja? enggak, itu kan karena yang di 4 juta tadi kan sama uang pendaftaran Kak, sama uang pendaftaran di awal gitu, uang administrasi itu sebetulnya tidak ada karena kan proses sistem rekrutmen itu nih gini. Kalau kita sudah lulus di beasiswa Gojek itu kita harus mastiin dulu lulus di politekniknya. Kalau kita tidak lulus di politekniknya, jalur sekali kemarin jalur SBMPN Ya. itu tidak lulus, saya lulus kan. Jadi ditanya oleh apanya yang hiring saya, yang membantu pendaftaran saya, ditanya apakah sama lulus nggak di jalur ini gitu. Saya lulus, bilang oh kalau nggak lulus silahkan daftar ke Mandiri aja, ditanggung. Jadi tidak ada kisaran biaya, malah sebetulnya Gojek itu menerima banyak sekali yang mau daftar, yang mau beasiswa itu Gojek sanggup gitu, cuman tidak semuanya memenuhi syarat gitu. Ada yang anak mitranya yang nggak mencukupi untuk ininya nilainya, ada yang mitranya nggak mencukupi untuk performanya, jadi banyak terkendala. Seperti itu tadi 1.400 pendaftar yang diterima cuma 14 satu Indonesia, jadi ya banyak kendalanya, banyak persaingannya, banyak perjuangannya. Iya, keren banget memang Pak Gonzawan ini. Baru dilanjutkan boleh dari Bang Iqbal, sana Bang. Tadi tentang manajemen keuangannya. Ya, manage keuangan yang kita dapatkan dari beasiswa ya kan. Jadi untuk KIP kuliah itu sendiri, pertama itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu sudah tidak ada lagi biaya-biaya untuk tentang pendidikan, semua udah ditanggung. Seperti ketika kita maba ada biaya perlengkapan, itu kita nggak ada lagi. Nah, jadi semua udah ditanggung lah dari pusat untuk biaya pendidikan. Nah, setiap semesternya itu kan kita diberikan berupa biaya hidup gitulah kan. Nah, jadi dari angkatan kami itu di angkatan 2020 itu biaya hidup yang diberikan itu sekitar 42 per semesternya. Nah, di angkatan selanjutnya itu ada perubahan lagi, ada peningkatan. Orang itu mendapat 57 per semesternya. Nah, di tahun ini itu kembali ada perubahan lagi, ada 2 skema gitu kan. Yang pertama mendapatkan biaya hidup, skema yang keduanya tidak mendapatkan biaya hidup, hanya mendapatkan biaya pendidikan. Gitu. Nah, mungkin untuk cara mengatasi atau manajemen keuangannya gitu kan, kita kan semua udah full nih, nggak ada lagi biaya-biaya pendidikan, dan kita diberikan biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan, biaya hidup yang diberikan ini kita pastinya kalau kita gunakan seperlunya itu pasti cukup gitu kan, tanpa kita harus mendapatkan kiriman dari orang tua lagi atau tanpa bekerja lagi. Kalau kita gunakan, kita maksimalkan yang diberikan pemerintah ini pasti cukup gitu, karena kita nggak ada biaya lain-lain lagi kan gitu. Nah, kemudian mungkin manajemen keuangan itu mungkin lebih kita maksimalkan aja apa yang kita dapatkan itu kita maksimalkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Karena apa? Karena itu kan penerima KIP kuliah ini setiap semesternya itu ada evaluasi gitu. Jadi setiap semester penerima KIP kuliah itu dievaluasi bagaimana kondisi ekonominya, apakah ada peningkatan. Bisa jadi kan di semester lalu dia pertama awal dia masuk ke Polmed mungkin ekonominya lagi down ya, gitu kan. Pas masuk mungkin di semester 3 ada peningkatan. Nah, ini dievaluasi per semester. Jadi kalau dinyatakan dia ekonominya sudah membaik, ini bisa KIP kuliahnya ini ditarik gitu, dicabut. Dengan artian dialihkan kepada orang yang mungkin lebih membutuhkan gitu. Itulah dia ada kita namanya KIP susulan gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut mungkin sebaiknya KIP kuliah yang kita terima ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ini itu aja sih.
saya mau nambahin juga, Bang, boleh? kalau abang tadi kan penerima kripto kan biasanya uangnya pure dari ini tadi ya, tunjangan tadi ya, yang sekitar 4,2 tadi. Kalau saya, ya rata-rata memang penerima beasiswa Gojek yang di angkatan saya pun 70% tuh mereka biasanya jadi driver. Saya jadi driver, saya dari semester 1 sebelum masuk kan saya udah daftar tuh dari Gojek, diterima. Jadi ya, waktu penerimaan beasiswanya dinyatakan dulu, saya udah narik, udah narik dari awal. Sebelum kuliah saya udah narik sampai semester 4 awal, karena disitulah orderan lebih banyak-banyaknya, lagi bagus-bagusnya. Saya manfaatkan lah untuk biaya sehari-hari saya, uang makan, uang minyak, uang ya kebutuhan saya sehari-hari lah. Jadi nggak memberatkan orang tua saya gitu. Agak buruk nih. Saya yang merasa panas di sini karena keren-keren banget yang dapat dari KIP, ada beasiswa dari Gojek sendiri, kayak wah, gue kapan ya, semoga ngalir dapat beasiswa juga. Kedepannya mungkin nggak ada yang tahu Gojek Iya, gimana ya. semoga amin. Nih dari tadi ada denger yang dari performanya yang dilihatin, dari evaluasi juga ya dari KIP gitu kan. Ella mau tahu dong hal apa aja yang harus dilakukan supaya kita tuh tetap mendapatkan beasiswa itu, biar kita tuh nggak ada, misalnya kalau misalnya dari performanya rendah, itu kemungkinan bakalan ditarik nggak beasiswanya. Atau dari KIP sendiri, kalau misalnya nilainya ya, kalau nggak salah ada tuh di situ dikasih tahu kalau misalnya nilainya dapat IPK-nya 2, ke bawah itu pasti ditarik beasiswa KIP-nya. Boleh dong dari abang lagi nih. Saya duluan ya. Bang Salman dulu. Saya salahkan gitu kan. Jadi Gojek itu beasiswanya tidak patok sama performa. Misalkan gini, ada juga kok yang orang tua dari penerima beasiswa ini tadi udah nggak Gojek lagi. Ada. Jadi patokannya itu bukan karena harus Gojek selama rentang waktu dari mulai dia awal kuliah sampai dia selesai kuliah, itu nggak harus. Jadi kayak saya pun berhenti di semester 4 akhir, saya udah nggak ada Gojek lagi. Orang tua saya pun di semester sekitar 3 bulan lalu sudah berhenti dari Gojek gitu. Jadi gimana? Orang tua saya bekerja di kebun binatang di salah satu di Perbaungan, ya udah nggak kerja lagi, nggak masalah gitu. Jadi nggak patokan misalnya harus di Gojek aja, harus di sini, nggak boleh kemana-mana. Jadi itu nggak. Jadi misalnya si orang tua tadi, misalnya Gojek tadi tidak mencukupi dananya, kan nggak mesti dari situ terus gitu. Kan ya bisa jadi pindah ke haluan lain. Penting anak siswanya tadi tetap kokoh gitu, tetap mau ada niatnya untuk kuliah gitu. Itu yang dipertahankan Gojek dari awal sampai akhir. Itu nggak menjadi patokan bahwasanya mitranya ini udah nggak Gojek lagi, anaknya kita putus beasiswa gitu. Itu nggak ada di Gojek. Jadi ya memang dari awal sampai akhir itu nggak ada kaitannya sama mitranya udah masih narik lagi atau enggak gitu. Yang penting tetap ada kemauan dari penerima beasiswanya tetap mau kuliah gitu, semangat. Kalau misalnya dari abang ini, aku pengen tahu banget kalau misalnya itu ada lagi nggak dilihat dari IPK-nya per semester, ada nggak? Kalau di Cara pengecekannya dari Gojek sendiri gimana Gojek sama nggak ya? Selama saya di penerima beasiswa Gojek ini nggak ada pengecekan sama sekali ya. Cuman ya kita tuh diundang sering waktu wawancara-wawancara, kan tiap tahun ada nih. Di atas saya pun ada lagi yang tahun 2022 penerima beasiswanya, ada juga di Polmed gitu kan. Sekitar berapa? Saya kurang ingat jelasnya berapa, ada pokoknya di Polmed. Waktu saya tanya ke yang senior saya pun angkatan pertama di penerima beasiswa Gojek, nggak ada dicek sama sekali IPK-nya gitu. Hanya pokoknya tetap kuliah, nggak aneh-aneh, nggak nipu-nipu, nggak ada buat masalah yang ya bikin fatal gitu ya, nggak, tetap aman gitu. Nggak ada patokan apanya, nggak ada perjanjiannya pun nggak ada. Iya nih, Bang Salman dilanjutin lagi nih dari Bang Iqbal, silakan Bang. Kalau dari KIP kuliah itu sendiri kita ada batas maksimal IP. Nah, jadi kalau misalnya IP yang ditargetkan ini tidak mencapai, itu kita akan SP1. Nah, SP1 gimana tuh? itu dia, ketika kita misalnya di semester ini nih, kita
ada misalnya IP-nya ditargetkan segini. Jadi penerima KIP kuliah itu harus mencapai IP dengan angka sekian gitu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan IP yang ditargetkan itu kita dapat surat peringatan pertama. Untuk dalam artian kita harus meningkatkan lagi tentang IP kita tersebut. Jangan lagi di bawah gitu kan, dia harus bisa di atas gitu. Nah, kalau misalnya udah dikasih surat, dia jatuhnya dievaluasi lagi apakah peningkatan itu. Kalau memang tetap setelah dikasih surat juga tetap bertahan bahkan menurun, itu bisa dicopot uang KIP kuliah. Karena kembali lagi seperti yang tadi kan, KIP kuliah ini diberikan kepada orang-orang yang harus berprestasi dan memiliki kendala di ekonomi gitu. Nah, kalau dia hanya kendala di ekonomi tapi nggak berprestasi, itu nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus kita pertahankan minimalnya di angka yang ditargetkan tersebut, walaupun tidak di atasnya, minimal di angka yang ditargetkan tersebut. Itu sih kalau batas dari IP-nya. Nah, untuk biar kita tetap mendapatkannya, berarti kita harus mempertahankan IP kita tersebut gitu, Pasti ya. prestasinya harus ditingkatkan. Orang yang kedua tadi itu dia masalah evaluasi tentang keadaan ekonomi kita. Jadi jangan sampai ada yang laporin nih, ini si A ini dia dapat kit, tapi dia kok bisa ini bisa itu, barangnya ini semua gitu kan, perlengkapannya kok semua barang-barang yang mewah gitu. Nah, jangan sampai gara-gara seperti itu uang kit kuliah kita dicopot gitu. Itu aja sih, biar kalau nggak ada masalah yang dua ini, selain dari masalah-masalah yang umum ya, mungkin seperti narkoba gitu ya kan, yang biasa-biasa gitu. Selain dari masalah itu, sampai akhir kita dapat gitu, sampai selesai kuliah. Keren banget sih. Kalau misalnya SP-nya itu biasanya yang ngeluarin dari pihak kampus sendiri atau ada pihak yang berurusan dari situ kan? Yang mengeluarkan sih mungkin saya kurang tahu ya, karena belum pernah ngalamin gitu. Iya, jauh-jauh. Ya, mungkin jauh-jauh. Jauh nggak sih? Nah, kawan-kawan juga kan belum pernah yang ngalamin gitu. Tapi kemarin itu kan kita pas di awal itu ada tanda tangan kontrak ya di awal. Nah, itu semua ada persyaratannya, IP-nya sekian-sekian harus tercapai gitu. Nah, makanya kita tahu ada surat peringatan bagi yang IP-nya jelek gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang mengalami mungkin sampai sekarang belum ada sih. Alhamdulillah ya. Ya bagus kayak kan. Dari tadi juga ada dengar ya, kalau misalnya dia diseleksi dari prestasinya dia, kalau dia anjlok bisa ditarik. Kalau misalnya ekonominya membaik, bisa juga ditarik ya kan. Nah, Ella pengen nanya nih ya, kan di sekarang juga ada boomingnya sekarang yang banyak mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa itu tapi disalahgunakan. Dia dapat tapi dia nggak mempergunakan, tapi masih banyak lagi orang lain yang masih membutuhkan gitu. Bagaimana sudut pandang orang abang tentang itu? Boleh dong dari Bang Iqbal, silakan Bang. Baik, mungkin yang salah gunakan biayanya gitu ya. Mungkin yang salah gunakan ini mungkin kalau kita lihat ada bisa dibagi dua sih. Pertama itu memang keadaan ekonominya itu memang betul-betul butuh dibantu gitu, tapi pas dia dapat kuliah dia salah gunakan gitu. Nah, ini mungkin kita bilang orang yang gak bersyukur gitu ya. Nah, dia dibantu tapi gak bersyukur gitu. Nah, ada juga orang itu memang dia ekonominya mampu gitu, walaupun tidak mampu kali masih mampu, orang tuanya masih mampu gitu. Nah, ditambah lagi dia dapat bantuan biaya kehidupan dari pusat gitu kan per semesternya, otomatis pasti digunakan kayak hal-hal yang tidak terlalu penting gitu kan, karena mungkin dari keluarganya masih ada kiriman gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang seperti ini sih sebenarnya salah sih yang mengambil hak orang lain gitu kan, karena masih banyak di luar sana yang butuh akan biaya pendidikan ini. Kita yang mampu ngapain harus ngambil gitu kan, kecuali memang dari awal memang betul-betul nggak mampu. Nah, kalaupun memang betul-betul nggak mampu, jangan sampai kita salah gunakan. Jangan sampai dari mentang-mentang kita ada biaya bantuan hidup dari pemerintah itu kita gaya hidup kita meningkat gitu kan. Ya, Nah, itu yang salah kalau sih. misalnya dipakai tuh untuk membuat untuk gaya-gaya hidupnya lebih wow gitu, gimana sih menurut abang gitu? Nah, kalau di kampus kita sendiri kan bisa seperti yang saya bilang tadi ada evaluasi ya. Iya. Mungkin dari kita sendiri mungkin kawannya itu bisa aja melaporkan yang seperti ini kalau memang dia real ya, betul-betul memang ada bukti yang nyata dia itu penerima KIP kuliah tapi salah gunakan gitu. Nah, ini bisa kita laporkan langsung ke yang Bang, pihak kampus. iya, pihak kampus kita kan ada yang
di bidang kemahasiswaannya. Nah mungkin di situ karena kan yang mengelola KIP kuliah ini dari sana, atau bisa langsung ke layanannya gitu, ada website resminya yang untuk pengaduan yang hal-hal yang seperti ini. Bahwa itu di notis udah kita semua, Ya. kita harus catat siapa aja, kita juga bisa ngasih tahu karena masih banyak lagi teman-teman kita di luar sana yang sangat membutuhkan beasiswa, terhalang untuk melanjutkan perkuliahan, untuk menggapai prestasi-prestasinya hanya karena ekonominya kekurangan. Masih ada lagi Bang dari apa? Itu sih. Diajarkan langsung kepada Boleh tolong diulang pertanyaannya Kak? Saya lupa. Iya boleh. Tolong menghayati perkataan Bang, kayak masuk dalam gitu kan. Iya, gimana sih menurut Abang ya, pendapat Abang bagi mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang mendapatkan beasiswa tapi disalahgunakan? Kita lebih terperincinya tuh disalahgunakan ini dalam arti dia lebih memakai beasiswa itu dengan memegahkan diri sendiri. Hura-hura ya? Iya, dihura-hura untuk gaya hidupnya sendiri, padahal dia mampu gitu loh. Saya sebetulnya kan tidak mendapat uang tunjangan tuh dari Gojek tuh. Ada juga satu hal yang menarik, saya itu waktu semester pertama jalan 2 bulan 3 bulan Kak, saya dapat ini pendaftaran penerimaan susulan gitu. Saya dihubungi oleh pihak kampus kemarin itu kalau nggak salah, saya sebut nama apa ya? Boleh, Bang Riki buat anggota BEM juga, Bang Riki. Boleh. Oke, dihubungin, mau nggak ini ada apa di data kan, keluar datanya sekitar berapa, sekitar 70 atau 80 orang dari prodi teknik elektronika keluar kan. Jadi mereka pada antusias tuh daftar gitu. Saya mikir saya udah dapat beasiswa gitu kan. Lagipun kehidupan saya nggak sebegitu susahnya, saya masih bisa kerja gitu. Jadi driver online untuk ya sehari-hari nambah kebutuhan saya gitu, nggak harus cakup saya dapat tunjangan nih, dapat ini, dapat KIP nih, jadi dari sini aja nggak usah ngarepin orang tua lagi. Ini kalau misalnya pun dikirim orang tua, dikasih orang tua, uang KIP-nya bisa saya untuk gunakan yang lain-lain gitu. Nggak kayak gitu. Saya udah ada mata pencarian sebelumnya itu udah tahu gitu, jadi ya nggak usah ada beasiswa gini lagi. Mending saya bilang sama Bang Riki juga sama teman-teman saya, mereka nanya gitu, kenapa nggak diambil gini man? Ini kan jarang-jarang gitu, penting gitu. Jadi waktu itu saya bilang, ya udah gini aja, saya udah ada beasiswa dan saya pun bisa mengusahakan kehidupan saya sendiri gitu. Ya nggak, walaupun nggak banyak tapi setidaknya saya bisa mencukupin gitu. Mereka bilang tuh janganlah, kasihan ini jatah kau nanti diambil orang nggak enak gitu kan. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa, lebih bagus jatah saya diambil orang yang lebih membutuhkan daripada nanti ada yang penerima KIP susulan ini yang sebetulnya itu udah lebih dari cukup gitu. Banyak yang teman-teman saya itu lebih dari cukup gitu, tetap menerima itu. Mereka nggak cuman ya, nggak sadar diri gitu, lebih Tidak memikirkan orang yang lebih membutuhkan lagi. Banyak di teman-teman saya juga kok yang ini ya nggak dapat, dia jalur SBMPTN juga, bahkan ada yang satu lagi jalur apa, SBMPTN sama satu lagi SNMPTN. Nah yang jalur SN itu kan jalur undangan tuh. Iya. Nah banyak juga yang dari jalur situ yang lebih ekonominya lebih di bawah saya gitu, nggak dapat. Tapi sementara kenapa teman-teman saya yang lain yang ekonominya tuh bisa dibilang menengah ke atas itu malah dapat gitu, yang menengah, yang ke bawah, di bawah garis pun, di bawah sama di bawah garis tadi malah nggak dapat gitu. Mereka yang lebih cuman ya, kasihan juga tuh kehidupan sehari-harinya, mau kuliah kekurangan dana segala macam gitu. Saya kasih juga nengoknya. Itulah lebih pentingnya tadi evaluasi ya Bang Iqbal. Kita perlu banget nih evaluasi bagi yang mendapat beasiswa. Jangankan evaluasi dari pusat untuk kita, tapi evaluasi dari diri kita sendiri, karena itu paling penting sih, evaluasi pada diri sendiri. Kalau kita merasa kita ini merasa udah cukup, ya udah kita kasih sama orang lain. Kalau misalnya kita merasa kekurangan, ada baiknya kita juga memikirkan orang lain juga, iya kan Bang? Jangan, nggak boleh serakah gitu, jangan mau semuanya diambil gitu. Jadi kan kesannya kayak tamak gitu, kayak dah habis tuh. Karena kita juga pasti masih banyak lagi nih mahasiswa, apalagi sekarang lagi musim-musimnya masuk mahasiswa baru nih kan, pasti banyak banget yang dari mereka tuh kewalahan cari
gimana nih gitu, bayar uang UKT lagi untuk mahasiswa yang di pertengahan. Kayak sayang banget gak sih kalau misalnya mereka tuh kesusahan dalam keuangan mereka, dan di pertengahan tinggal astaga, tinggal berapa semester lagi gitu. Kita juga sebagai teman di situ ngerasa kayak aduh pengen bantu, tapi bantu gimana ya gitu kan. Kasihan juga sih sama yang gitu. Terus kalau dari abang sekalian udah dapat bantuan, udah dapat beasiswa yang wow gitu kan. Nah, untuk abang sendiri nih ya, ada nggak perbedaan yang dirasakan orang abang dari mahasiswa yang abang rasakan sebagai mahasiswa di kuliah ini dengan mahasiswa yang mandiri gitu? Saya tahu dulu. Saya dulu. Aduh, panas sih bang. Nasir. Gitu. Menantang ya. Jadi kakak nanya ada nggak keistimewaan yang diperlakukan antara mahasiswa mandiri sama beasiswa gitu? Selama ini saya rasakan normal-normal aja sih, nggak ada yang ibaratnya kesenjangan perlakuan antara mahasiswa yang diperlakukan baik itu dari dosen atau dari administrasi ya. Jadi gitu nggak ada, malah netral banget. Malah saya waktu kemarin itu kan ada bermasalah sekitar pembayaran beasiswa Gojek. Waktu kemarin Gojek itu ngadet gitu ibaratnya staf. Ibaratnya telah 1 bulan itu saya ke gedung Z langsung di notis, oh ini penerima beasiswa Gojek ya, udah dipermudah gitu. Malah dikasih kemudahan untuk ngurus kesusahannya gitu. Jadi nggak ada sama sekali kayak, oh kau anak mandiri, kau lebih dekat sama ini berdosen gitu, anak beasiswa yang santai aja, nggak usah diajak gitu. Agak dijauhin itu enggak, itu lebih ke malah dosennya lebih nggak nganggap itu sih, lebih enak gitu, proses belajar mengajarnya lebih enak gitu, persaingannya lebih bersih lagi, nggak ada semacam hal-hal yang di luar tidak ada hal-hal yang di luar ini, di luar yang diharapkan sama mahasiswa tadi. Misalnya kan bisa aja ada misalnya diistimewakan kayak anak dosen atau segala macam gitu. Ini nggak ada kok, enak. Fasilitas juga sama ya? Biasa. Aman. Dari abang nih bang Iqbal kayak gitu dong. Mungkin sama aja sih jawabannya, nggak ada yang sama-sama bisa dibedain rata semua. Nggak ada, oh ini penerima beasiswa KIP kuliah gitu kayak yang di belakang dan disana-sanakan, itu nggak ada. Semua sama, bahkan banyak dosen itu yang nggak tahu kita itu penerima beasiswa, tapi nggak tahu, dia datang ngajar udah itu aja gitu. Itu aja sih, nggak ada sama. Berarti kita sama dirangkul juga sama dosen-dosennya, nggak ada yang lihat itu ya bang. Keren sih, bagus banget. Fasilitas dari kampus juga keren, dosen-dosennya juga. Terima kasih untuk dosen kita tercinta Politeknik Negeri Medan. Boleh dong kita berterima kasih kepada mereka, karena itu kemungkinan pasti ada sih, karena kita lihat aja bahkan pada masa sekolah mungkin ya di jenjang SMA lah kita bilang, pasti banyak tuh kan kau ini pembayar SPP telat yang kayak gitu. Kita nggak memungkiri yang kayak gitu, cuman pasti ada aja. Tapi di sini nggak ada nih teman-teman. Boleh dong untuk selanjutnya mahasiswa-mahasiswa kita kayak Polmed tuh enak nih di Polmed. Santai, kita nyantai kali di Polmed ini. Oke, selanjutnya nih ya bang. Kayaknya ini pertanyaannya lebih ke Bang Iqbal nih, karena ini ada yang menyangkut pautin sama biaya hidup. Apakah biaya hidup yang didapatkan dari kuliah itu cukup atau gimana? Dari per tiap semesternya itu abang ngerasa itu cukup nggak biaya hidupnya? Jujur bang, jangan ada pertanyaan ini kalau lebih nanti kalau dibilang kurang ditambahin gitu bang. Mungkin kalau dibilang cukup. Karena kan kita juga kuliah itu kan bukan dibilang kan 1 semester itu 6 bulan. Kan kuliah itu tidak full selama 6 bulan itu. Mungkin paling cuma 4 bulan 2 minggu kita kuliah udah sampai UAS itu. Nah itu kan yang kita dikasih itu sekitar 42 gitu. Rata-rata kan biaya kos kita juga paling di angka 200-300an gitu per bulannya. Nah, sesuai dari itu juga ya bang, dari gaya hidupnya masing-masing, iya. Sesuaikan juga. Tapi memang kalau
gaya hidupnya tadi meningkat semenjak dapat KIP kuliah, mungkin seberapa banyak pun dikasih nggak akan cukup gitu. Tapi kalau kita memaksimalkan itu hanya untuk biaya-biaya yang lain, seperti kita kan kebutuhan kita kan cuma kos sama makan aja, atau mungkin keperluan buku lah 1, 2, 3 dari dosen, ada yang mungkin nyuruh beli buku gitu kan. Kalau untuk biaya pembayaran segala macam di kampus itu udah nggak ada lagi gitu. Nah mungkin kalau kita memaksimalkannya pasti cukup sih dari pengalaman-pengalaman gitu kan. Tapi kalau memang pas bentar lagi cair nih, tengok-tengok baju dulu gitu, pasti nggak cukup. Itu bahaya tuh bang, bahaya kan itu. Itu juga udah kayak jangan. Lagipun ini Kak, saya pernah dengar juga kan kalau perempuannya lebih iri itu biasanya tuh ngekos kan, biasanya lebih iri gitu, makanya lebih bisa dijaga masuk sendiri gitu. Laki-laki kan biasanya beli apa segala macam. Saya beberapa kali nampak juga teman-teman saya yang dari KIP kuliah gitu, yang sekolah saya, mereka nabung kok Kak, nabung uang tuh jangan tadi ditabung gitu. Itulah mendapatkan beasiswa pada orang yang tepat. Ya. Banyak yang lain banyak juga sih yang saya wah nanjak ke pagi, nanjak ke sembari gitu, nanjak ke aku banyak gitu. Cuman ya kita ambil yang baiknya aja, contoh yang baiknya aja gitu. Kalau dari Bang Iqbal tadi dapatnya disesuaikan karena pasti cukup. Kalau dari Abang kan kalau Gojek tadi nggak ada ya? Nggak ada, saya Ya, masih itu. pure dari saya sendiri nyari uang sehari-hari saya. Cukup kan Bang? Iya, Aman kan? Ya pasti aman kan Bang? cukup untuk saya cukup lah. Enggak. Eh, cukup kan? Jangan ditambahin. Jangan Takutnya nanti banyak mahasiswa kok jadi driver nanti seru nih gitu, jadi driver juga. Jadi kalau semuanya jadi driver siapa yang ordernya gitu. Kayaknya karena kita udah lama juga nih kan, informasinya juga udah banyak banget yang kita dapetin semuanya kan. Aku pengen tahu lagi dong untuk dari Bang Iqbal. Saya tahu Bang Iqbal. Aduh, kepikiran Bang Salman nih. Oke, lebih ke Bang Iqbal sih sebagai mahasiswa penerima kartu Indonesia Pintar. Apa pesan atau tips untuk mendapatkannya di kuliah ini? Untuk kuliah ini bagaimana tips dan ya tips dari Abang lah untuk mereka atau motivasi untuk mereka yang ingin mendaftar beasiswa gitu biar makin semangat lagi, nggak patah semangat. Gimana dari Abang? Baik, mungkin kalau dibilang untuk tips biar masuknya itu lebih tepatnya kepada yang masih SMA ya, mungkin yang mendengarkan ini nanti gitu. Susulan juga boleh ya? Ya, susulan juga boleh. Susulan juga boleh. Dan yang pertama itu kita jangan tergantungan sama pihak sekolah kita gitu, karena ada beberapa yang kita temui informasi itu lambat masuk kepada sekolah gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak yang berargumen bahwa penerima beasiswa KIP kuliah itu bisa mendaftar harus ada KIPK waktu SMA-nya. Iya, itu pas banget sih Bang. Iya, sampai sekarang juga kawan-kawan di kampus itu kan banyak, aku dulu mau daftar juga tapi nggak ada kitnya gitu. Jujur Ella juga gitu loh Bang. Ya, Karena ngerasa dari SD nih ya, SD, SMP atau SMA juga nggak pernah gitu kan. Jadi kayak gimana sih caranya gitu loh? Kok bisa dapat di kuliahan tapi nggak pernah dapat SMA? Ya itu. Jadi itu dia, kita harus seringlah lihat informasi tentang KIP kuliah itu gimana mekanismenya. Sekarang kita bisa daftar secara mandiri, nggak perlu ada orang lain itu. Kita hanya butuh ponsel aja gitu. Dari situ udah semua bisa gitu. Jadi setelah itu yang pertama pasti kita harus persiapkan prestasi kita gitu kan. Setidaknya adalah sertifikat yang mendukung, oh anak ini berbakat di sini, walaupun dari segi mungkin dari nilai rata-rata ijazah gitu kan, mungkin walaupun tidak tinggi kali, tapi kita ada sertifikat pendukung di bidang yang lain, misalnya dari olahraga gitu, itu sangat membantu gitu. Jadi untuk yang kalau ada niat gitu kan untuk kuliah sambil mendapatkan beasiswa, itu yang pertama kita harus persiapkan dari sejak dini prestasi-prestasi kita yang mungkin bisa mendukung penerimaan kita ke depannya. Nah, dan ini mungkin untuk yang sudah mendapatkan ya, biar tidak dicopot gitu kan kuliahnya nanti sayang gitu ya kan. Jadi pertama itu mari kita manfaatkan semaksimal mungkin uang yang kita terima itu, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang lain, karena mungkin seperti yang disampaikan tadi masih banyak orang-orang di luar sana yang udah niatnya itu mau kuliah itu sangat tinggi kali, mungkin harapan kedua orang tuanya udah ditaruh sama dia, tapi karena kendala ekonomi
nggak lanjut gitu kan, sayang. Jadi kita mungkin yang sudah mendapatkan alangkah lebih baiknya bersyukur dengan cara yaitu mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pengelolaan uang yang kita terima tersebut. Oke, Terus. bagus banget Bang. Lanjut lagi kepada Bang Salman, boleh dong tips and triknya biar dapat beasiswa dan cara motivasinya kepada semua teman-teman kita yang di luar sana yang pemburu beasiswa pastinya. Oke. Kan saya dari beasiswa Gojek tuh. Gojek itu nggak ada patokan sih sebenarnya, lebih ke kemauan mitra sama si anak mitra gitu. Tiap tahun ada kok dibuka gitu. Malah pendaftarnya katanya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena ya tahun pertama sama tahun kedua kan informasinya mungkin lambat gitu, lambat naiknya ke publik gitu, karena ya kan nggak banyak orang tahu gitu, penerimanya pun masih sedikit gitu. Waktu di angkatan saya cuma 14 orang, di angkatan setelah saya baru naik sekitar 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Jadi kalau mau tips and tricksnya supaya bisa dapat beasiswa Gojek, fokus ke jurusannya aja, nilai jurusannya itu yang diperhatikan sama Gojek. Sama satu lagi, waktu wawancara saya belum bilang tadi ya, waktu wawancara tuh betul-betul ditanya minat sama Gojek, mau jadi apa tujuan ke depan setelah kuliah, apa dampaknya, apakah mau nolong Gojek atau enggak, apakah mau berkontribusi untuk Gojek gitu. Jadi Gojek lebih mempertimbangkan masa depannya daripada masa sekarangnya waktu kuliahnya gitu. Jadi Gojek lebih menekankan bahwasanya mahasiswa di tadi setelah tamat berguna atau enggak gitu. Ada misalnya kan ada mahasiswa yang setelah tamat pengangguran, nggak mau cari kerja, nggak mau buat lapangan kerja. Jadi yang Gojek harapkan tuh lebih bermanfaat untuk diri sendiri, bukan untuk kawasan lingkungan keluarga aja ya, lebih ke lingkungan desa, kecamatan, bahkan ya mungkin satu Indonesia gitu. Udah banyak juga kok buktinya kalau Gojek itu memang ngasih beasiswanya itu nggak cuman sekedar mikirin waktu kuliahnya aja, itu lebih ke masa depan jenjangnya sekitar 10-15 tahun ke depan gitu yang dipikirkan. Masa depannya nanti ini mau gimana sih, Iya. mau ngapain sih, kamu serius nggak untuk kuliah ini, meniti karir kamu nanti gimana gitu ya Bang. Waktu itu pun diwawancaranya nggak ini, bukan 1-2 orang, nggak 5 orang nggak. Oke, saya di kantor Gojek Deg-degan ya, Bang? Deg-degan. Kayak kalau nervous banget enggak, kalau secara face to face gini memang dekat sih. Nah, dia karena itu COVID ya, karena itu ini kan masih dalam masa ini kan pandemi kan. Iya. Jadi dari layar laptop saya kan datang ke kantor Gojek yang di Polonia di apa? Dalam Polonia itu di kantornya itu saya ketemu sama HRD-nya sama manajernya di situ, baru saya dihadapkan sama orang-orang di kantor pusat gitu, diwawancara sekitar 5 orang lah gitu. Cuman nggak ketemu sampai CEO-nya gitu, nggak cuman yang hiring untuk beasiswanya aja gitu. Itu tips and trick dari Abang ya Bang, dari Bang Salman. Ada dari Bang Imbang pengen nambahin gitu Bang, tips and triknya nyemangatin untuk masih ada gitu. Adik-adiknya gitu. Adik-adiknya nanti selanjutnya. Ya, mungkin sedikit aja sih, mungkin yang ini kembali lagi kepada pengelolaan kuliah gitu. Ini sangat sensitif kali ya di kalangan mahasiswa. Ini dari beasiswa tapi kok punya ini punya itu gitu. Jadi mungkin dari orang-orang yang berkomentar seperti itu juga mungkin kita perhatikan. Nih, identik kan ini anak-anak KIP kuliah ini identik dengan pejuang mandiri nih. Jadi banyak sekali anak-anak KIP kuliah ini dia udah nerima KIP kuliah tapi dia sambil kerja lagi. Iya. Seperti pengalaman saya sambil kuliah itu tinggal di masjid gitu kan. Jadi saya nggak bayar kos lagi. Dari situ juga ada pemasukan walaupun sedikit untuk biaya kuliah. Jadi uang KIP kuliah kita ini mungkin bisa kita simpan gitu kan. Nah, tapi yang datang komentar itu kan banyak dari orang-orang itu cuma melihat kita dari segi penerima beasiswanya juga gitu kan, tidak memikirkan hal-hal yang demikian. Nah sekarang kan banyak tuh anak-anak itu yang seperti abang ini kan ada Gojek gitu kan, itu kan pekerjaan mandiri itu. Nah mungkin dari penerima KIP kuliah ini juga mungkin sembari dia mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini dia sambil Gojek juga untuk menambah kehidupannya di sini gitu kan. Jadi
Jangan langsung kita komentari walaupun dia entah setiap sekali 2 bulan dia punya baju baru itu, jangan langsung kita ulti dia bilang kamu lah ya dapat KIP kuliah gitu. Jangan langsung komentar yang negatif gitu. Lihat dulu dari sisi yang lain gitu kan. Nah kemudian yang kedua juga mungkin kepada mahasiswa baru atau yang masih semester awal, pergunakanlah KIP kuliah itu sebaik mungkin walaupun kita mungkin seperti ada kiriman lagi gitu kan. Jadi kita kan di sini kan di Polnet ini ada batas semesternya kan. Jadi KIP kuliah itu ada batas semesternya juga. Jangan sampai nanti kita udah habis masa penerimaannya kita belum selesai kuliah gitu. Jadi sayang untuk melanjutkan pembayaran UKT-nya gitu. Jadi dimanfaatkan lagi sebaik mungkin. Tadi sih. Boleh dong Bang kata motivasi semangatnya untuk mereka gitu. Jangan patah semangat, walaupun kita ini kayak dari saya, walaupun kita ini kekurangan dalam segi ekonomi yang rendah atau apapun itu, jangan patah semangat sih untuk para teman-teman kita semuanya, karena pasti ada jalannya kok masing-masing dari situ. Kayak dari abang kita, Bang Salman, kita aja nggak bakalan kepikiran kalau bisa dapat beasiswa dari Gojek sendiri. Cuman Gojek aja ya di Indonesia kayak. Cuman Gojek aja yang salah satu transportasi online yang Grab enggak Gojek aja. Karena Gojek kan ciptaan anak-anak bangsa gitu. Jadi lebih mau ngedorong anak bangsa lebih maju lagi pendidikannya. Dipantauin aja sih guys. Gojek tiap tahun ada ya. Ya, Gojek tiap tahun ada itu. Jangan lupa gitu. Dipantengin aja semuanya, keep juga. Kalau misalnya merasa sekarang belum dapat, ada juga nih kata Bang tadi, ada susulan juga. Ini pantengin juga. Kalau dari Bang Salman sendiri bilangnya, tiap tahun ada kok. Yang penting kita itu harus jangan henti-hentinya sih, cari-cari informasi terus. Kita itu harus gak boleh ketinggalan informasi beasiswa, apapun beasiswanya, selagi kita mencukupi dan merasa kita itu pantas dan layak untuk mendapatkannya, kita itu gak salah untuk mencoba dan mencoba lagi walaupun gagal, tapi itu udah ada jalannya masing-masing. Dan mungkin sekian dari Ellen ya Bang, atau dari Abang pengen nambahin sedikit motivasi atau apa nih Bang? Ya udah cukup lah, terlalu banyak motivasi ya, lebih kayak banyak kali Abang ini ngomong gitu. Enggak, pasti bagaimana dong, informasi ini udah berharga banget untuk kita semuanya, karena dari Abang sendiri nanti yang mau ngambil, jadi banyak kan nanti yang pengen daftar lagi di Gojek, terus Abang Iqmal juga jadi banyak lagi nanti yang daftar KIP dan tahu ternyata masih ada ya KIP yang namanya susulan gitu, beasiswa susulan. Nah mungkin itu aja dari kami, tips and trik dapat beasiswa, dan boleh nih dilihat-lihat abang kita, siapa tahu nanti di luaran sana para dan Polnet juga ngeliat, boleh dong kita apabila ada pertanyaan yang belum tuntas dalam podcast kita hari ini, boleh ditanyakan langsung kepada saudara kita Abangda Salman dan Abangda Iqmal. Oke guys. Ada pengen tambahin Bang? Ada. Ini saya mau ini motivasi gak? Karena banyak driver itu yang pengen anaknya kuliah tapi nggak banyak. Nggak ini. Jadi gini ya, Gojek itu kan sekitar 2 tahun yang lalu itu masuk ke unicorn ya. Jadi Gojek sama Tokopedia gabung ya. Jadi perusahaannya jadi lebih besar. Mungkin ada perubahan syarat dari beasiswa, lebih ke ini, lebih fleksibel gitu kan. Mungkin nggak mitra saja, mungkin lebih ke yang lainnya gitu. Jadi pantengin aja mungkin. Jadi apa ya? Saya yakin karena perusahaan lebih besar mungkin penerimaannya tuh lebih besar gitu. Jadi semangat terus kejar beasiswanya, lebih banyak penerimaan yang diterima Gojek gitu. Jadi persiapkan nilainya, persiapkan apa yang mau dipersiapkan untuk Gojek nanti. Jangan begitu ada informasi langsung saat itu juga. Jadi persiapkan dari jauh gitu. Sekitar ya mungkin dari kelas 2 SMA sudah dipersiapkan nilainya atau yang kebutuhan yang diperlukan untuk beasiswa Gojeknya gitu. Jangan patah semangat ya gitu. Ya jangan patah semangat ya adik-adik dan semua, atau semua teman-teman yang di luaran sana, tetap semangat, jangan patah semangat. Dan mungkin itu closing statement dari saya ya, walaupun apapun yang ada masalah dalam kehidupan kita, atau dalam lebih tepatnya ekonomi kita yang rendah,
kita boleh nih melihat lebih jauh lagi, mencari lebih dalam lagi informasi-informasi. Pasti ada kok jalannya masing-masing. Dan sekian tips and trick yang diberikan oleh abangda-abangda kita yang ada di sini. Saya juga selaku MC pada hari ini pamit undur diri, dan apabila ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Dan terima kasih dan goodbye. Terima kasih ya Bang. Bye-bye.